Kita udah lama banget gak ketemu ya. Pokoknya aku usahain untuk setiap seminggu sekali membuat konten untuk kalian semuanya dan menyapa kalian semua. Ya walaupun kita tidak intens bertemu setiap hari, yang pastinya setiap minggunya kita akan ketemu di podcast ini. Oke, aku udah lama banget gak cerita tentang Mas Galuh. Enggak sih, maksudnya kayak kemarin kan aku cerita tentang Kak Aji. Jadi sekarang gilirannya Mas Galuh. So buat teman-teman semuanya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe dulu channel aku. Oke, kita usahakan untuk intens membuat konten. Dan ketika nanti 10.000 subscriber, aku bakalan kasih sesuatu hal yang beda di konten aku. So ya, ajak teman-teman kalian semuanya untuk nonton video aku biar konten aku makin banyak yang suka dan aku makin semangat untuk bikin konten. Terima kasih. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Oke. Selama kurang lebih 5 bulan aku mengetahui bahwasannya si Mas Galuh ini udah menikah. Jadi otomatis aku sama Mas Galuh itu tuh agak sedikit banyak renggang. Artinya aku lebih sering berduaan dengan si Kevin, karena kebetulan Kevin itu udah tinggal satu tempat dengan aku walaupun berbeda ruangan, tapi aku setiap hari bersama dia sehingga membuat kita tuh menjadi lebih dekat. Dan aku kayak menganggap dia udah kayak ya udahlah, dia itu sahabat aku, dia teman baik aku ibaratnya. Jadi apapun yang dia rasakan aku juga merasakan, dan apapun yang aku rasakan alhamdulillahnya juga si Kevin ikut berempati terhadap apa yang aku alami kayak gitu. Jadi 5 bulan berjalan aku sama Mas Galuh itu tuh sebenarnya tuh ada aja sih waktu momen-momen dimana kita tuh ketemu, kita jalan, kita pacaran gitu ya. Dan dia juga udah paham tentang bagaimana cara membagi waktu dengan pasangan dan dengan aku kayak gitu. Nah waktu itu pernah lah tiba-tiba dia itu kepikiran untuk nyewa tempat gitu. Nyewa tempat itu kayak nyewa penginapan. Aku juga nggak tahu ini dia idenya dari siapa. Aku juga nggak ngerti. Awalnya kan memang kita selama kita pacaran itu tuh dia belum pernah melakukan hal-hal yang di luar batas gitulah. Tapi ini tiba-tiba dia itu ngasih notif gitulah di handphone aku. Dia ngechat kalau misalkan dia tuh pengen nyewa suatu tempat untuk berduaan sama aku, staycation gitulah. Dulu aku tuh belum berani yang namanya nginep di hotel-hotel bintang 3 atau bintang 5 kayak gitu, karena aku juga berani. Aku nggak berani, bahkan dulu tuh ada juga orang yang waktu aku tinggal di Jakarta, aku kan dulu berondong manis ya ceritanya. Aku dulu tinggal di Jakarta, aku juga suka banget ditawarin sama om-om gitu, yang om-om berhidung belang untuk ngajak pergi ke hotel atau nginep di hotel atau nginep di apartemen dan lain sebagainya. Itu tuh sering banget aku terima waktu itu. Tapi nggak aku gubris gitu. Artinya aku masih ngejaga diri aku masih inget sama tujuan aku pergi merantau kayak gitu. Aku juga tahu bahwasanya batasan-batasan untuk gimana caranya agar aku bisa menjaga diri aku gitu. Karena nggak semuanya itu tuh yang hal-hal yang enak itu bisa kita turuti gitu loh. Walaupun pada saat itu memang di saat aku lagi puber-pubernya gitu kan, di masa-masa kayak lulus SMA, lagi seneng-senengnya dapat duit banyak kayak gitu kan, apalagi baru kerja itu tuh iming-iming dapat duit itu banyak banget gitu. Jadi aku dulu itu bener-bener kayak gimana caranya agar aku bisa menjaga diri aku, menjaga kekuatan iman aku gitu. Jadi gak bisa, aku tuh dulu untung aja dulu tuh aku kerja di tempat yang kayak dengan waktu, dengan tempat yang disediakan, dan aku tuh bener-bener kayak diporsir banget gitu loh, nggak bisa keluar kemana-mana kalau nggak di jam kerja. Kalau kita pun izin itu tuh kita harus bareng sama teman satu kerjaan dengan kita gitu loh. Dulu kan aku kerjanya di Tamrin, di di stasiun Gambir kayak gitu kan. Aku dulu kerja di bagian-bagian kayak gitu, F&B gitu. Oke, kembali lagi ke cerita. Nah, Mas Galuh aku, dia itu excited banget kasih notif ke aku, bilang kalau misalkan dia tuh pengen nginep di hotelnya itu tuh udah ditentuin sama dia, dan dia pengen ditemani sama aku. Dan kalian tahu gak sih dia terinspirasi dari apa? Dia terinspirasi dari honeymoonnya dia sama pasangannya.
Jadi sama istrinya waktu itu dia pernah nginep di hotel, dan dia itu ketagihan nginep di hotel, tapi dia pengennya itu sama aku, bukan sama istrinya. Kan aku jadi kayak ngerasa, aduh, jangan sampai istrinya tahu kalau misalkan aku tuh diajak sama suaminya pergi ke hotel gitu kan. Aku bilang sama dia, kenapa kok tiba-tiba banget masnya ngajak aku ke hotel gitu, nginep di hotel. Terus kata dia, soalnya mas pengen kamu juga ngerasain tidur di hotel, dan mas pengen tahu, pengen ditemenin sama kamu gitu, kalau tidur di hotel itu enak gitu. Katanya kan dulu kamu belum pernah nginep di hotel. Emang belum pernah dulu tuh, ya emang gak pernah gitu, sampai aku udah kerja pun juga gak pernah untuk nginep di hotel yang bintang 3 atau bintang 5 gitu kan. Terus kata dia, kemarin mas tuh udah nginep di sana dan itu enak banget mas. Kemarin tuh nginep honeymoon lah ceritanya, bulan madu sama istrinya gitu kan, main lah di sana. Terus pas dia ngajak aku, terus aku mikir kayak, nanti kita ngapain di hotel? Terus dia bilang, dia ketawa gitu kan, dia ketawa, dia senyum. Terus kata dia, ya ngapain ya, kita seneng-seneng aja gitu. Dia pengen ngobrol, pengen sharing kayak gitu, pengen berduaan sama kamu kayak gitu. Ya udahlah tuh kan, akhirnya aku terima tawaran itu karena aku juga pengen gitu. Aku juga pengen tidur di hotel. Terus yang kedua, aku juga pengen berduaan sama dia gitu, tanpa diganggu oleh siapapun gitu. Kalau misalkan aku di kos itu biasanya tuh digangguin sama teman-teman aku. Terus yang kedua, aku kan ada Kevin juga gitu, jadi nggak enak gitu kalau misalkan di kosan berduaan gitu sama Mas Galuh gitu. Jadi nggak bebas gitu. Terus udahlah tuh kan, dia bilang, nanti sore mas jemput ya, nanti kita langsung aja OTW. Terus aku tanya, istri mas ada nggak di rumah gitu, takutnya nanti kita nginep di hotel terus nih istrinya dia nungguin gitu kan. Terus dia bilang, istri mas lagi pulang ke rumah gitu, jadi untuk beberapa hari ini mas ada waktu dan banyak waktu untuk kamu kayak gitu. Oh my god, aku jadi ngerasa kayak, oh oke, ini saatnya aku yang beraksi untuk meluluhkan hatinya Mas Galuh gitu. Dan itu juga pertama kalinya aku berduaan sama dia, dan pertama kalinya juga aku ngerasain gimana mantepnya dia gitu. Terus, nah, singkat cerita, pas aku lagi di kerjaan tuh, pas lagi istirahat tuh, pas lagi lunch gitu. Terus balas-balasan WA lah ceritanya. Terus aku deal sama dia, terus nanti kita pulang bareng sama si Mas Galuh gitu kan. Terus tiba-tiba pas aku mau kembali lagi ke ruangan kerja aku, terus Kevin ini telepon aku. Dia minta aku untuk keluar karena dia beli sesuatu. Aku nggak tahu sih dia beli apa gitu. Pokoknya dia nelpon, dia bilang, dia turun dulu sebentar keluar gitu ke motor ya. Ada sesuatu buat kamu, aku tadi beliin gitu. Terus ya udah deh, akhirnya aku keluar. Terus aku bilang, beliin apa? Karena aku tuh suka banget kopi. Terus suka cemilan-cemilan gitu yang gurih-gurih. Terus dia bilang, ini buat kamu nanti buat di kantor gitu kan, di dalam. Jadi tuh di lemari aku itu ada khusus untuk makanan aku gitu. Jadi di ruangan aku juga ada kulkasnya gitu. Jadi oke, aku berterima kasih banyak karena si Kevin itu perhatian. Terus dia juga baik sih sama aku. Terus dia juga kayak udah banyak sih perubahannya selama dia kerja di kantor itu. Dia udah banyak pergaulannya, udah baik-baik gitu, ibaratnya udah nggak keluyuran malam-malam lagi, udah nggak yang kayak petakilan, kayak nggak keurus lagi gitu. Dan dia udah merubah penampilannya, udah sikapnya juga udah bagus. Aku juga banyak sekali melihat perubahan dari si Kevin ini gitu kan. Terus kita berdua menuju ke ruangan kita masing-masing gitu kan. Nyampailah di tempat duduk kerjaan aku bukalah goodie bag yang tadi dikasih sama dia, atau goodie bag ya. Goodie bagnya itu di dalamnya itu tuh ada kopi, ada cemilan, terus ada surat di dalamnya. Aku nggak tahu sih surat apa ini gitu kan, apakah dia salah ngasih goodie bag atau memang ini surat tujuannya buat aku gitu kan. Terus pas aku buka, tujuan surat itu memang buat aku, tapi nggak usah kalian tahu dulu isinya apa. Pokoknya nanti aku bakalan kasih tahu ke kalian apa isi dari surat itu. Pokoknya isinya itu ucapan terima kasih lah ceritanya. Terus itu kan baper lagi. Tapi enggak ya, aku masih stay cool dengan Mas Galuh gitu kan. Nah terus
apa namanya, pas mau pulang aku mampir dulu ke si Kevin karena aku bilang maaf ya Vin, kayaknya gue nggak bisa bareng sama lu pulang, soalnya mau dijemput sama Mas Galuh gitu karena kan dia ojek aku gitu kan. Terus kata dia, ya gimana sih dek, kan tadi gue udah bilang kita pulangnya bareng karena di dalam surat itu ada ajakan pulang bareng sama dia gitulah. Terus aku bilang sorry ya dek, sorry ya Vin, nanti aja ketemu di kosan nggak apa-apa gitu. Ya udah deh, ntar di kosan ya, gue tungguin gitu. Nah aku nggak bilang sama dia kalau misalkan aku bakalan nginep di hotel sama Mas Galuh, karena kalau misalkan aku bilang ya takutnya dia kaget dan shock juga nanti kalau misalkan loh lu staycation sama cowok sih kayak gitu, takutnya kayak gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku nggak bilang sama dia, aku cuma bilang oh ya nanti ketemu di kosan aja gitu. Terus dia pulang dengan paras mukanya dia yang sangat mengecewakan. Dia nggak bisa pulang sama aku karena tahu sendiri lah ya, aku itu orangnya ketika udah dekat sama orang, dia itu tuh pasti akan nyaman dengan aku gitu. Aku akan membuat orang itu nyaman dengan aku, apapun yang dia ceritain aku excited, aku bakalan bantu, aku bakalan senyum dan lain sebagainya. Pokoknya bagaimana caranya agar orang yang berada sama aku itu bisa merasakan kenyamanan gitu ketika bersama aku gitu. Makanya dia tuh kayak ngerasa udah nyaman sama aku deh ya. Dia kayaknya udah ngerasa nyaman dengan aku, cuman aku tuh udah punya pacar gitu. Jadi kayaknya sih aku punya waktu lebih buat pacar aku dulu gitu loh, baru buat dia gitu. Nah, terus singkat cerita dijemputlah sama Mas Galuh dan dia udah pulang sih, dia udah nggak ngeliat aku dibonceng sama Mas Galuh, dia wangi banget. Terus aku bilang kayak tumben wangi banget, biasanya jemput aku nggak wangi. Ya kan sesekali, lagian juga kan sekarang udah bebas bisa berduaan sama kamu. Kalau misalkan Mas jemput kamu ada istri pakai wangi-wangian, nanti malah dicurigai. Oh gitu ya Mas? Iya, ayolah kita berangkatlah tuh kan, kita pergilah ke hotel. Itu hotel yang paling bagus yang aku temui, yang pernah aku yang pernah aku kunjungi. Dan itu luar biasa sih pengalaman pertama kali masuk ke hotel bareng sama dia gitu. Terus sebenarnya dulu waktu sama Kak Aji nggak ke hotel sih. Waktu sama Kak Aji itu tuh di penginapan, tapi bukan hotel, kayak villa gitu. Ya beda lah ya, villa dengan hotel tuh beda gitu. Cuman pas di hotel itu tuh luar biasa sih. Aku baru pertama naik lift yang di dalam hotel. Terus ada kolam berenang di atas, terus TV-nya besar. Terus kita ngeliat keluar dari kaca, jadi jendela itu tuh luar biasa luas banget. Kita bisa ngelihat kota Jakarta dengan kesibukannya kayak gitu kan. Dan aku bener-bener kayak bersyukur banget hari itu aku bisa merasakan semuanya gitu kan. Sampai pada saat itu Mas Galuh itu tuh mengutarakan kalau misalkan dia itu udah lama pengen berduaan sama aku di momen yang kayak gini gitu. Aku canggung banget dong. Pas masuk kamar, terus kita nggak lihat-lihatan sama sekali. Aku sama dia tuh nggak ngeliat-lihatan. Terus aku langsung naro tas karena kita baru pulang kerja. Aku baru pulang kerja banget. Kalau Mas Galuh kan emang udah siap dari rumah gitu kan. Aku naro tas, aku deg-degan. Ini aku diapain ya? Aku bakalan ngapain ya di sini gitu kan. Terus aku pura-pura nyari kesibukan gitu. Aku naro sepatu. Terus pura-pura wudhu gitu. Wudhu, cuci muka, bersih-bersih gitu kan. Terus nyalain nyalain TV. Terus aku nonton. Terus dia udah tidur tuh baring di belakang aku. Aku udah deg-degan nih. Aduh, emang kayak gini ya rasanya kalau misalkan staycation sama orang yang kita suka gitu. Itu deg-degannya parah banget sih, deg-degan parah. Terus dia buka sweaternya dia. Aduh, sumpah demi apapun itu tuh ganteng banget. Aku nggak bisa ngebayangin dia memperlakukan aku sama seperti istrinya gitulah. Terus dia bilang, sini tidur di dekat Mas gitu. Aduh, itu baru pertama kali sih dia bisa sebrutal itu. Dia bisa sebinal itu gitu. Awalnya aku nggak kepikiran kalau misalkan dia tuh bisa mengutarakan omongan kayak gitu. Biasanya kan aku dulu yang mancing-mancing, aku pegang tangan dia, aku peluk badan dia gitu. Nah terus tiba-tiba dia bilang kayak, ayo sini tidur di samping Mas gitu.
tidur nih di di bahu gitu kan. Akhirnya aku dengan penuh kesadaran aku langsung mundur, sampailah pada akhirnya kita tuh bener-bener kayak tiduran deket-deketan gitu kan. Terus lengannya dia itu dilebarin sama dia, terus aku tidur di atas bahunya dia. Terus itu tuh enak banget, jujur itu enak banget. Terus dia bilang, kamu bisa ngelakuin apapun yang kamu mau hari ini. Aku sentak terdiam pada saat itu. Aku mikir kayak, Mas, ini Mas Galuh bukan sih? Kayak gitu kan. Tadi iya. Kenapa emangnya? Kamu kaget ya? Sebenarnya Mas dari awal pertama kamu mancing-mancing itu juga Mas udah tahu tujuan kamu buat apa. Sekarang ini udah nggak ada lagi yang gangguin kita kan? Gimana? Kamu udah bisa? Udah siap belum? Aku kaget. Oh my god, dia beneran nih. Akhirnya aku bilang, aku belum mandi, aku belum bersih-bersih karena aku capek juga sih sebenarnya, habis kerja gitu kan, ketemu banyak orang gitu, aku capek. Terus aku mau mandi dulu biar segar gitu kan. Terus kata dia, ya udah mandi sana. Apa Mas temenin mandinya? Sumpah dia tuh benar-benar kayak beda banget dari biasanya. Yang awalnya kalem gitu kan, diem-diem gitu kan. Tapi sekarang tuh benar-benar kayak dia se-hyper itu ternyata gitu. Terus udahlah selesai mandi, aku langsung baring lagi di tempat tidur. Terus aku tiba-tiba langsung ngedekap badan dia dan aku peluk dia seerat mungkin. Dan aku tuh merasakan kayak nyaman banget di pelukannya dia. Kayak gini rasanya dipeluk sama suami orang kayak gitu. Terus aku benar-benar kayak menikmati itu sampai pada akhirnya aku terbuai dengan suasana dan kita melakukan itu. Itu pertama kali selama aku pacaran sama dia kurang lebih 6-7 bulan deh. Pokoknya udah beberapa bulan kita pacaran. Itu pertama kali aku ngerasain itu karena kita nggak bisa melakukan itu di luar sana gitu. Ibaratnya di rumahnya dia nggak bisa, di tempat aku juga nggak bisa gitu. Pasti bakalan banyak gangguannya gitu kan. Terus nggak lama kemudian kita melakukan itu dengan bener-bener kayak ya udah gitu loh, berlalu seperti air mengalir gitu. Terus pas mau maghrib itu tuh kita mandi bareng. Aku mandi bareng, aku nyabunin badan dia dan dia juga nyabunin badan aku. Kita mandi berdua tuh. Terus kita senyum-senyum, kita ketawa-ketawa bareng. Kayak oh my god, ini gini ya rasanya pacaran gitu. Terus dia juga malu salting gimana gitu. Terus kata dia, Mas ngerasa aneh aja gitu sama diri Mas sendiri gitu. Kenapa sih Mas bisa sejatuh cinta ini sama kamu? Dia ngomong kayak gitu sama aku. Nggak tahu, kata aku gitu. Iya, kamu itu lucu, kamu bikin Mas nyaman dan kamu itu pintar gitu. Kamu itu pintar, kamu itu mandiri. Pokoknya semuanya itu tuh ada di kamu gitu. Makanya Mas itu betah sama kamu dan Mas itu kayak nyaman aja gitu deket-deket sama kamu gitu. Makasih ya kamu udah mau nurutin kemauan Mas hari ini gitu. Mas seneng banget. Ini adalah pengalaman pertama kali Mas dan ini gak bakal Mas lupain gitu. Terus di situ sebenarnya ada rasa penyesalan dulu dalam diri aku. Aku ngebohongin Kevin. Pasti dia juga bakal nungguin aku di rumah. Terus yang kedua, aku ngebohongin istrinya dia gitu. Karena istrinya dia sebenarnya baik juga sama aku. Dia nggak pernah ada masalah sama aku gitu. Ibaratnya ketika aku main ke rumahnya dia menerima aku dengan apa adanya gitu. Dan baik juga orangnya, nggak yang pura-pura kayak gitu. Tapi ya mau gimana, ini suaminya yang mau gitu loh, bukan aku yang sendiri yang mau gitu kan. Terus singkat cerita tuh pada saat itu berlalulah satu malam itu. Terus subuh aku kan besoknya itu nggak kerja kan, aku nggak kerja. Jadi kita tuh check outnya itu siang jam 10 apa jam 11-an gitu. Nah kita makan dulu nih di hotel itu kan ada restorannya gitulah di bawah. Nah aku makan dulu nih bareng sama Mas Galuh ini. Kita pakai pakaian biasa gitu, ibaratnya nggak pakai pakaian kerja gitu. Ketemu sama bos aku, oh my god, ketemu sama atasan aku. Jadi atasan aku itu nggak tahu sih dia nginep di hotel itu juga, nggak tahu apa ada kerjaan atau gimana. Pokoknya dia sendiri ketemulah sama aku sama Mas Galuh. Oh my god, dia kaget dong. Loh, Ade kamu kok ada di sini gitu kan. Terus aku mikir kayak aduh apa ya jawabannya, karena
aku nginep di sini juga bukan urusan kerjaan gitu kan. Terus aku bilang aja, iya iya Pak, ini lagi staycation, lagi healing aja, biar biar lagi apa namanya, biar refresh gitu otaknya, biar nggak mikirin kerjaan mulu Pak. Bapak lagi sama siapa? Oh, saya sama istri saya gitu, sama anak-anak juga. Awalnya aku udah seuzon aja gitu ya sama si bapak ini. Ternyata si bapak itu sama istri sama anaknya, dan istri sama anaknya itu ada di kamar gitu. Dia mau ngopi gitulah, ibaratnya mau sarapan breakfast gitulah di bawah. Ya udah akhirnya dia satu meja sama kita, aku, si Pak atasan aku sama Mas Galuh gitu. Kita kayak ngobrol-ngobrol. Mas Galuh karena mungkin dia juga udah pernah kerja di kantoran juga kali ya. Jadi dia itu nyambung ngobrol sama atasan aku, dia nyambung ngobrolnya dan lain sebagainya. Pokoknya ya seru aja gitu loh, ngobrol bertiga kan jadinya nggak canggung gitu kan. Dan bapak itu nggak apa sih namanya itu, nggak berpikir yang gimana tentang aku dengan Mas Galuh gitu. Terus tiba-tiba aku ditelepon sama Kevin. Dia ditelepon. Awalnya aku memang dari malam itu sampai pagi itu tuh handphone aku silent gitu loh. Aku nggak mau diganggu karena aku pengen pacaran gitulah sama Mas Galuh. Aku biarin handphone aku ketinggalan gitu di dalam tas aku. Terus aku penasaran ada nggak yang ngubungin aku. Ternyata banyak banget yang ngubungin aku, dan salah satunya adalah si Kevin. Dan dia itu nyariin aku. Ternyata dia takut aku kenapa karena aku nggak pulang. Terus dia itu nungguin aku sampai bolak-balik ke kamar aku, mastiin aku udah pulang apa belum. Ternyata dia bilang habis maghrib ke kamar aku, habis sisa ke kamar aku, jam 11 ke kamar aku, jam setengah 2 ke kamar aku. Dan dia tuh sampai ngechat nangis gitu, apa namanya, emotnya itu yang dikirimnya itu emot nangis. Kamu baik-baik aja kan, kamu kenapa, kayak gitu-gitu. Aku ngerasa bersalah banget dong sama si Kevin karena aku nggak bilang kalau misalkan aku tuh nginep di luar gitu kan. Terus dia bilang, aku sampai balik lagi ke kantor tahu malam-malam nyariin kamu. Terus di kantor udah nggak ada siapa-siapa. Balik lagi ke kosan, terus kamu juga nggak ada. Pokoknya panjang banget itu catatannya dia. Sampai pada akhirnya tuh dia berhenti ngechat aku tuh jam 9 pagi. Aku nggak tahu, mungkin dia tidur lagi atau mungkin dia lagi keluar nyariin aku atau gimana. Akhirnya aku telepon dia. Mungkin dia juga panik nyariin aku kali ya. Karena waktu itu kan aku juga bantuin dia pas dia lagi di luar gitu kan, pas lagi dia kecelakaan waktu itu. Aku kan juga panik tuh. Nah, dia mungkin juga ngerasa aku harus dia harus ada saat aku lagi kenapa-kenapa gitu kan. Aku telepon dia. Awalnya di reject tuh sama dia, emang kampret nih si Kevin. Di reject sama dia kan. Apa marah ya dia ya? Terus aku telepon lagi, terus diangkat sama dia. Kata dia gini, kamu kemana aja sih? Kamu nggak tahu apa, orang panik. Aku udah bolak-balik nyariin kamu. Kemana sih sebenarnya kamu? Bilang dong kalau misalkan emang nginep di luar, gitu kan. Pokoknya dia repet banget, nyerewet gitulah. Terus aku bilang, udah ngomongnya, ini giliran aku ya ngomong ya. Maaf ya, kemarin aku emang gak bilang kalau misalkan aku mau nginep di rumah teman aku. Sekarang aku lagi di luar, ini bentar lagi mau pulang. Maaf kalau kemarin itu aku janjiin aku pulang. Soalnya tiba-tiba temen aku ngajak nongkrong gitu, terus nginep di tempatnya. Terus dia bilang, minta maaf kek, apa kek, ngabarin. Terus aku bilang, iya sorry, maaf banget kalau misalkan kamu kecarian. Ya udah, sebagai permintaan maaf, ntar pulang beliin aku makanan. Bener-bener ya nih si Kevin. Kataku iya, ntar ku beliin, tenang aja, mau makan apa terserah kamu, yang penting ada makanan, aku lapar. Ya tunggu sebentar ya, tunggu di rumah ya. Terus udah tuh kan dia lanjut main game, kayaknya dia lanjut main game. Terus dia kayaknya udah lega karena aku udah ngasih kabar ke dia. Dan aku siap-siap nanti ketika nyampe di rumah, dia pasti bakalan lebih rewel lagi ke aku. Karena waktu itu aku pernah kayak dipegang, tangan aku, lengan aku itu pernah dipegang, tapi pegangannya itu kuat banget karena dia saking keselnya sama aku. Nah, aku takut juga nih pas nyampe di rumah, takutnya dia juga melakukan hal yang sama karena saking greget sama aku. Tapi ya udahlah, aku bawain dia makanan, aku bawain dia sesuatu lah gitu yang bikin dia itu nggak marah sama aku kayak gitu. Udah deh, akhirnya aku perpisahan gitulah sama Pak Bos. Terus sama Mas Galuh juga, kita pas mau balik, mau check out itu tuh kita melakukan mesra-mesraan dulu di kamar, ciuman, pelukan, pokoknya kayak ya udah kita menikmati
akhir-akhir sebelum kita keluar dari ruangan itu. Selesai dari situ tuh aku diantar lagi sama Mas Galuh sampai di kosan, ketemulah sama si Kevin.